nih Kak, boleh perkenalan diri dulu? Oke, perkenalkan, nama saya Rido. Saya alumni SMK Negeri 20 tahun 2019. Halo, perkenalkan nama saya Aditya Ramadhani, jurusan perbankan syariah angkatan tahun 2017. Perkenalkan, nama gue Ramdhani Purbowijaya. Kalian bisa manggil gue Rama, Ramdhani atau Dani, terserah. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Jessica Jepakala Veneta dari 10 BDP 1. Jadi perkenalkan, nama saya Torik Erzowibowo, saya dari kelas 12 akuntansi 2. Halo, nama saya Nur Aini Rahman dari 10 OTKP 2. Apa sih definisi guru menurut Kakak? Ya, untuk definisi guru menurut saya itu adalah orang-orang yang paling berjasa di hidup saya karena beliaulah dan merekalah yang berhasil merubah kepribadian saya, merubah mental saya dari yang tadinya mental tempe jadi mental yang dibilang bisa bersaing lah untuk di kehidupan sosial kemasyarakatan. Menurut saya guru itu seseorang yang hebat, yang bisa menghasilkan orang hebat lainnya setelah apa yang dia ajarkan, apa yang dia berikan kepada murid-muridnya. Menurut saya, guru itu seorang individual yang memiliki keahlian di bidang tertentu dan dia itu memberikan ilmunya kepada siswa atau murid yang nantinya harapan dari guru tersebut itu ilmu atau bidang yang dia miliki bisa dikembangkan oleh sang murid tersebut. Kesan pertama kamu saat menjadi siswa-siswi SMK Negeri 20 Jakarta itu apa sih? Sangat bersyukur sekali karena telah diterima di SMKN 20 Jakarta dan saya berterima kasih terhadap Bapak atau Ibu guru telah menerima saya dengan baik. Jujur aja kaget sama belum terbiasa sih, karena ternyata terutama di SMK itu pelajarannya cukup berbeda dari SMP. Jadi kesan pertama masuk 20 tuh kaget sama belum terbiasa. Ada nggak mapel dan guru favorit Kakak? Kalau mapel dibilang favorit sih juga ya nggak terlalu, cuma cukup suka aja, itu sejarah sih. Tapi kalau guru favorit, sebenarnya kalau favorit itu kan ada tingkatannya ya. Nah mungkin pertama Pak Arsudin, kedua Papi Teddy. Kalau mungkin kenal Pak Tardi dipanggil Papi Teddy dia gitu. Guru favorit aku Bu Nining dan mata pelajaran aku bahasa Inggris karena Bu Nining sabar dan baik. Mapel favorit aku itu sejarah dan guru favorit aku Bu Linda karena beliau sangat baik dan sabar sekali terhadap murid-muridnya. Ada nggak sih momen tak terlupakan kamu bersama guru? Ada waktu itu aku lagi mata pelajaran Pak Slamet bahasa Indonesia, terus aku kayak lagi ngantuk gitu, terus kan aku kayak gak sengaja merem gitu kan, terus kata Pak Slamet, coba kamu di sini bikin contoh anekdot gitu. Momen tak terlupakan ketika itu saya lagi berkunjung silaturahim ke rumahnya Pak Arsudin. Dia tuh ternyata punya ilmu yang cukup tinggi di bidang ekonomi. Sebenarnya saya bukan jurusan ekonomi ya kuliahnya, cuma ketika kita diskusi dia itu bisa membaca bagaimana kebutuhan masyarakat yang nantinya bisa ditingkatkan di salah satu sektor ekonomi. Nah, dan dia itu pasti membahas sektor pertanian. Nah, maka itu ya saya cukup tidak terlupakan lah dari beliau ya, salah satunya ilmunya itu. Pas lagi waktu itu ada kayak event class meeting. Nah, ada tuh guru-guru yang asik banget gitu, ternyata nggak setegang pas lagi belajar. Terus juga dia tuh asik pokoknya dibawa bercanda gitu, kayak bener-bener sama temen gitu sih. Ada nggak nasihat dari guru yang kamu ingat banget sampai sekarang? Ada. Jadi waktu itu kan bulu tangkis. Nah, gue tuh salah satu orang yang bisa dibilang nggak jago lah dibanding teman-teman gue yang lain. Jadi kayak gue juga ngerasa kapan nih gue jagonya. Nah, saat gue berpikir begitu, guru gue setelah latihan bilang, kalian tuh nggak perlu jago, cukup tahu tekniknya aja udah cukup. Nah, dari situ tuh nasihatnya terus gue ingat dan kadang gue praktekin di kegiatan lain. Namanya Pak Gendra. Beliau ini guru matematika yang udah dimutasi ke sekolah lain sebagai kepala sekolah. Nah, beliau itu bilang ke saya kalau saya itu orangnya penuh rasa tanggung jawab, rasa jujur, terus juga memiliki kerajinan yang tinggi gitu. Jadi beliau minta saya buat mempertahankan sifat-sifat saya itu. Jadi kalau bisa mempertingkatkan lagi, memperbaiki diri lagi gitu. Nah, untuk motivasinya itu seperti ini. Lebih baik menjadi raja di kerajaan kecil daripada menjadi rakyat di kerajaan besar.
Nah, itu intinya kalau yang nggak tahu itu misalkan contohnya kita lagi memilih di dua usaha ya, di dua perusahaan yang kita mau masukin. Jadi kalau saya tuh lebih pilih saya menjadi orang yang ibarat kata paling tinggi di perusahaan itu daripada saya menjadi bawahan di perusahaan itu. Itu motivasi yang akan selalu saya ingat. Enggak, pesan harapan untuk siswa-siswi SMK Negeri 20 yang sekarang. Ada. Kalian tuh tekuni dulu apa yang kalian pelajarin sekarang dan jangan lupa kalian tuh bikin plan buat kedepannya, terutama setelah kalian lulus sekolah nanti, lulus dari SMK 20. Untuk teman-teman semua, siswa-siswi SMK 20, jangan malas-malas membaca, banyakin literasi, dan juga pastikan memiliki tujuan. Nah, karena tujuan itu begitu penting gitu. Ya, untuk pesan untuk siswa-siswi SMK 20 sekarang, pesan saya belajarlah dengan baik, dengan benar, karena kan sekarang belajarannya daring, bukan tatap muka. Nah, cari ilmu yang setinggi-tingginya, upgrade kemampuan kalian biar setelah lulus dari 20 kalian bisa menyesuaikan diri dengan kehidupan di masyarakat, tidak mengecewakan, tidak membawa nama buruk dari SMK 20. Ada nggak hal yang ingin kamu sampaikan untuk guru-guru di luar sana? Untuk guru-guru di luar sana, selamat Hari Guru dan semoga lebih semangat dalam mengajar murid-murid yang lain. Selamat Hari Guru untuk semua para guru dan tetap semangat untuk membimbing murid-muridnya. Yang pastinya terima kasih karena telah mengajarkan kami semua, dan terima kasih juga karena telah menegur kami apabila kami melakukan kesalahan baik itu di kelas ataupun di lingkungan sekolah. Kondisi pandemi kayak gini udah pasti kan kita susah gitu ya untuk memperdalam materi. Nah, untuk guru saya mohon untuk memberikan bimbingan yang penuh untuk murid-muridnya. Jangan hanya dikasih setengah-setengah gitu loh. Jadi kalau misalkan ngasih bimbingan, kalau muridnya ada yang belum paham, ya dibimbing terus. Jangan cuma, kamu harusnya belajar lagi nih, belajar dari sumber lain gitu kan. Enggak begitu. Fungsi guru, tugas guru itu yang membimbing muridnya sampai berhasil, bukan setengah-setengah. Dan juga untuk tugas, maaf Bu, kita juga manusia, bukan mesin. Kalau dikasih tugas 1, 2, mungkin kita bisa nyesuaiin diri gitu sama waktu juga. Nah, Ibu juga harusnya kayak, Nak, kamu ada tugas lain nggak? Tugasnya tuh banyak nggak? Terus deadline-nya mepet nggak? Kan kalau kayak gitu kita bisa menyesuaikan kan? Nah, saya mohon perhatikan tugas dan juga bimbingan dari kalian. Semangat untuk terus mengajar siswa-siswinya, senantiasa bisa mengajarkan inovasi-inovasi terbaru kepada siswa-siswi agar ilmu yang dimiliki anak-anak ataupun adik-adik, teman-teman semuanya itu bisa berkembang, bukan hanya stagnan pada realita yang itu-itu aja gitu, tapi bisa mengikuti perkembangan zaman ataupun nantinya bisa membuat zaman baru yang dilakukan oleh anak-anak itu. Untuk semua guru di luar sana, di seluruh Indonesia, saya ucapkan selamat Hari Guru, saya ucapkan terima kasih, terus berjuang, terus memberikan yang terbaik untuk anak didiknya. Guruku, kalian hebat. Lembaran foto hitam putih, aku coba ingat lagi warna bajumu kala itu. Kali pertama di hidupku, manusia lain memelukku. Lembaran foto hitam putih, aku coba ingat lagi wangi rumah di sore itu. Kue coklat, balon warna-warni, pesta hari ulang tahunku. Dimanapun kalian berada, ku kirimkan terima kasih untuk warna dalam hidupku dan banyak kenangan indah. Kau melukis